Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat pagi mahasiswa Tadris Matematika 2024. Apa kabar? Sehat ya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada mata kuliah aljabar linier. Baik, terlebih dahulu saya minta untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, mari kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Semoga perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Ala hadirinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Telah selesai. Baik, saya akan absen, teman-teman cek kehadiran ya. Rizky kemana? Izin. Oke, hari ini Dini, Vanessa, Sofaul. Materi kali ini kita akan belajari matriks ya. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari sistem persamaan linier. Kita tahu semuanya. Apa kalian masih ingat sistem persamaan linier itu bisa diselesaikan dengan cara apa kira-kira? Ya, apa? Substitusi, eliminasi, dan metode campuran. Oke, benar ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linier. Nah, dengan menyelesaikan metode menggunakan metode eliminasi, kemudian metode substitusi dan metode campuran. Nah, itu ketika persamaannya hanya 2 atau 3, kita bisa menyelesaikan dengan cara itu. Lantas bagaimana dengan persamaannya ketika persamaannya itu ada 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini membuat kita kesulitan untuk menyelesaikan itu tanpa menggunakan matriks yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, deskripsi materi, penjelasan singkat mengenai matriks sebagai representasi data dan transformasi linier yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Kemudian merepresentasikan transformasi dan berbagai aplikasi dalam sains serta teknologi. Kemudian capaian pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar matriks, yang kedua melakukan operasi-operasi matriks atau menyelesaikan ya sebenarnya. Menyelesaikan operasi-operasi matriks, kemudian yang ketiga menganalisis sifat-sifat matriks, dan yang keempat adalah menentukan determinan dan inverse matriks. Baik, kita lanjut ya. Matriks itu sebagaimana kita tahu dulu waktu sekolah kita kan sudah pernah belajar tentang matriks. Nah, pada bab ini sama aja, matriksnya itu sama, cuman lebih kita kembangkan lebih luas lagi gitu. Kita kembangkan lebih luas lagi. Ukuran matriks menyatakan banyaknya baris dan kolom pada matriks tersebut. Nah, coba kita lihat ini ya. Ordo matriks kita tahu ya. Ordo matriks A ini coba kita lihat. Nah, yang ini disebut apa kira-kira? Yang sini? Nah, ordo matriks itu menyatakan kolom dikalikan baris. Nah, ordo matriks A berarti 3 kali 2. Ordo matriks B 1 kali C berapa? 4 kali 4. Kemudian ordo matriks D 2 kali 1. Paham ya sekarang ya tentang ordo? Ordo itu apa? Nah, sekarang notasi. Notasi matriks itu dinotasikan dengan huruf besar. Misalkan diberikan matriks A, diberikan matriks B, dan hurufnya itu harus huruf kapital seperti itu ya. Nah, kita dapat juga menggunakan AIJ itu untuk menentukan entry atau unsur yang terdapat dalam baris I dan kolom J dari A, sehingga dituliskan matriks A itu sama dengan ini pakai kurung siku. Kita pakai kurung siku boleh, pakai kurung biasa itu boleh. Nah, contohnya di sini A, matriks A 1129 24 min 31 36 min 5 0. Nah, ini dapat dinyatakan dengan A M kali N, A11, A12. Ini kan sesuai dengan baris dan kolomnya gitu ya. Dan seterusnya sampai A kali M, AM kali N gitu. Nah, jenis-jenis matriks kayak gini ya. Kita lihat yang pertama adalah matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu adalah matriks yang berukuran N kali N. Jadi ukurannya sama, ordonya sama, N kali N. Kalau 3 kali 3, 2 kali 2, terus 4 kali 4 dan seterusnya.
Itu adalah matriks bujur sangkar atau persegi. Kemudian matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang setiap entry-nya itu berisikan bilangan 0 semuanya. Nah, contohnya matriks O 3 kali 2 ini 0 semua ya, 0 0 0 0 0. Kemudian sifat-sifat dari matriks 0, negatif A ditambah 0 itu sama dengan A. Jika ukuran matriks A itu sama dengan ukuran matriks 0, negatif A bintang 0 sama dengan 0, begitu juga dengan 0 bintang A sama dengan 0, seperti itu. Oke, ini sudah paham ya. Jadi siapapun yang dikalikan matriks 0 itu akan menghasilkan matriks 0. Baik. Kemudian yang ketiga adalah matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini adalah matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0. Dinotasikan sebagai D, ini sebagai contohnya ya, D 3 kali 3. Setiap elemen selain di bagian diagonal ini itu adalah 0. Seperti itu. Ini bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya matriks skalar. Nah, matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya itu sama. Selanjutnya matriks identitas ya. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen pada diagonalnya itu bernilai 1. Sama seperti tadi ya. Kalau skalar ini kan juga disebut skalar. Namun nilai diagonalnya itu adalah 1, yang lain adalah 0. Itu disebut identitas. Sifatnya A kali identitas sama dengan identitas kali A sama dengan A, seperti itu. Berapapun kalau dikalikan dengan identitas itu hasilnya matriks itu sendiri. Oke, matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Kalau segitiga atas ini ya, matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Matriks segitiga atas. Jadi yang atas ini tidak 0. Ingat-ingat, matriks segitiga atas, yang atas tidak 0. Kalau matriks segitiga bawah, yang bawah tidak 0 gitu. Nah, ini contoh soalnya. Jika diketahui matriks A 3 2 5, sini aja lebih enak. Jika matriks A 3 2 5, 1 min 6 4 dan B adalah 4 min 6 7 0 8 2. Maka A itu dapat dijumlahkan dengan matriks B, seperti itu ya. Nah, hasilnya adalah A tambah B sama dengan 3 tambah 4. Hasilnya 7. Kemudian 2 tambah min 6 min 4. 5 tambah 7 12. Kemudian yang bawah, sekarang yang bawah ini karena juga sama ya. 1 ditambah 0 tuh, kemudian min 6 tambah 8 2. 4 tambah 2 6. Oke, berarti hasilnya ini gitu ya. Kemudian dikurangi. Nah, ini sama. 3 dikurangi 4 min 1. 2 dikurangi min 6 8. 5 kurangi 7 min 2. Kemudian 1 dikurangi 0 1 min 6 kurang 8 min 14. 4 kurang 2 2. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, setelah kalian tahu dalam penyelesaiannya ini, sekarang Pak Ivan tanya, kira-kira apakah A kali B itu sama dengan B kali A? Ya. Tidak. Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Silakan. Hasilnya tidak sama karena di situ kodenya tidak sama, sedangkan di matriks itu sifatnya tidak berkebalikan. Sifat materi perkalian. Ya, oke. Ya, benar ya, Vanessa ya. Oke, tepuk tangan untuk Vanessa. Materi selanjutnya adalah matriks transpos, latihan soalnya nanti ya. Matriks transpos, jika A adalah suatu matriks M kali N, maka transpos A dinyatakan oleh A, T dan didefinisikan dengan matriks N kali M yang kolom pertamanya adalah baris pertama dari A. Kolom pertama adalah baris pertama dari A. Ini ketika ditranspos maka apa tadi? Ya, kolom pertama itu adalah baris pertama, seperti itu. Kolom kedua adalah baris kedua dari A. Dengan demikian juga dengan kolom ketiga adalah baris ketiga dari A dan seterusnya. Nah, ini kolom pertama jadi baris pertama, kolom kedua jadi baris kedua, kolom ketiga jadi baris ketiga. Nah, paham ya di sini ya? Contoh matriks A adalah 131 413 berordo 2 kali 3. Nanti kalau ditranspos akan ordonya jadi 3 kali 2 gitu. Oke, ini kelompok.
Setelah ini kalian akan membentuk kelompok kecil, satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti saya akan berikan tugas untuk kalian selesaikan. Oke, silakan membentuk kelompok. Ini silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan soal yang A kelompok 1, soal yang B kelompok 2, soal yang C kelompok 3. Oke. Ya tangannya arek-arek iku settingan. Ono sing main game-game ketokan ku lho. Jelek, Pak. Jelek, Pak. Cukup sih guys. Nah, wes, ini kan sudah selesai yang ini dan ini ya. Saya minta kalian mengerjakan di depan setelah ini. Oke, sudah selesai ya. Saya minta kelompok 1 dan 2 silakan untuk dikerjakan di papan tulis. Ayo, siapa perwakilan? Nih. Duh, udah enak rek. Kobon dhewe rek. Mati tah, Mbak. Ini kita kui iki. Pengen nih. Kopi yuk hari ini. Itu ngopi sama aku. Ini jadi sekarang? Enggak jadi kalau jadi. Enggak tahu. Coba biar nana. Bos, itu berapa nana? 3B ini. Harusnya nggak ada B-nya ya. Gini ya. B-nya kan? Maksudnya? Iya maksudnya? Baik, ilmu. Oh, ini sama dengan tak ini? Iya, min 3B sama dengan gitu ya. Ini, terus kemudian min 3B ini dijumlahkan dengan A gitu tak? Bukankah gini harusnya? Min 3B, sini A. Ini kan nggak perlu kamu tulis lagi. Ya enggak? Ya iki padha ae sing dhuwur soalnya. Berarti min 3B berarti min 3 dikalikan B. Ini langsung hasilnya. Skalarnya enggak kamu tulis. Iya, enaknya gini harusnya. 3 min 3. Min 3 dikalikan B gitu. Enggak sih ya. Iya sih kok bulet ilmahnya. Oh, ini sudah hasilnya. Oh, gitu. Ya wes. Berarti kamu nggak nulis matriks B-nya ya? Ya wis betul wis, saya anggap betul. Oke, yang C ketemu berapa, Mas? 1,15,3. 7,4,10. Oke, sudah benar ya. Oke, ini ada latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matriks yang akan kalian kerjakan. Baik, ini silakan diselesaikan di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas ini.
Kemudian di materi selanjutnya kita akan membahas metode eliminasi Gauss, kemudian metode eliminasi Gauss-Jordan dan lain-lain. Silakan kalian pelajari seperti itu ya. Oke, simpulannya apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama tadi? Matriks transpose. Ya, matriks transpose, kemudian operasi pada matriks, kemudian penjumlahan pengurangan, kemudian apa tadi? Perkalian itu operasinya. Inverse, kemudian ekspansi, kofaktor. Oke, silakan kalian pelajari di rumah. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri perkuliahan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.